Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Game Night Net. Dan kali ini kita akan ngelanjuti lagi kisah dari Gemini Home Entertainment bagian ketiga. Pada episode pertama kita udah ngebahas 5 video. Episode kedua kita udah ngebahas 4 video. Di episode ketiga ini gua akan bahas 4 video juga. Dan gua usahakan pada part final atau part keempat, episode keempatnya gua akan masukkan semua video dari Gemini Home Entertainment, sekitaran tinggal 5 buah lagi. Dan mungkin pada part keempat nantinya kita akan menemukan fakta mengerikan dari kisah Gemini Home Entertainment. You are watching Game Night Net. Pada video kali ini mengkisahkan sebuah perusahaan atau company yang disebut dengan nama NAMAT. NAMAT merupakan singkatan dari Northern Alberta Mining and Development. NAMAT mengklaim setelah beberapa tahun berlalu mereka berhasil mengembangkan sebuah proyek yang disebut dengan nama TEROC. TEROC merupakan singkatan dari The Remote Operate Compact Tunnel, sebuah kendaraan mini paling canggih yang dapat digunakan untuk menjelajah ke dalam area gua atau area tunnel. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur yang cukup canggih yang bisa mengambil gambar di dalam gua dengan keadaan berwarna. Selain berwarna, ada juga beberapa fitur seperti fitur zoom in, zoom out, adanya fitur suara, ada juga fitur status di mana kalian bisa mengetahui rock yang kalian operasikan nantinya ini dalam keadaan berjalan, berhenti, atau dalam keadaan habis baterai. Selain itu, yang paling unik dari kendaraan ini adalah fitur meter pengukur kedalaman yang bisa menunjukkan seberapa dalam kendaraan rock ini akan mengakses ke dalam area gua. Selain memperkenalkan produk rock, company NAMAT juga menampilkan beberapa footage video yang ditampilkan secara publik dan dapat dilihat juga. Foto videonya ini merupakan hasil uji coba dari produk rock. Rekaman pertama menunjukkan rock mengakses atau mulai memasuki area tunnel dalam keadaan normal. Rekaman kedua juga sama, tidak menunjukkan adanya kejanggalan atau keanehan. Tapi setelah rock memasuki kedalaman 31 depth, disinilah kemudian mereka menemukan adanya jejak kaki. Sedikit gambaran juga ya, tunnel yang dijadikan aktivitas uji coba produk rock ini merupakan tunnel yang abandon atau goa yang udah tidak terpakai lagi. Sebuah goa yang lokasinya cukup jauh dari area pemukiman sehingga gak mungkin banget ada orang yang masuk ke dalam area goa kecuali hewan liar. Tapi kalau kita coba perhatikan lagi, jejak kaki yang ditemukan oleh kendaraan truk ini merupakan sebuah jejak kaki yang bukanlah jejak kaki beruang, bukan jejak kaki orang hutan, ataupun jejak kaki yang kita kenali. Karena penasaran ini jejak kaki apaan, company NAMAT pada akhirnya melanjuti eksplorasinya lebih dalam dan sampai ketika mereka memasuki kedalaman 131 depth, mereka menemukan sesuatu. NAMAT Company mendapati di dalam area gua ini itu ada semacam akar-akar pohon, tapi akarnya ini itu kelihatan seperti hidup, akar yang dapat bergerak. Sedikit penjelasan juga ya di dalam kisah dari video yang barusan. Jadi setelah beberapa tahun berlalu, company bernama NAMAT berhasil menciptakan rock, alat pemantau yang dapat dikendalikan jarak jauh dan dapat digunakan untuk mengeksplorasi gua-gua yang susah untuk dimasuki oleh manusia. Hasil tangkapan footage video dari NAMAT juga memperlihatkan mereka mengetes rock pada sebuah tunnel yang jauh dari pemukiman dan menemukan akar aneh yang disebut dengan nama blood pump. Akar aneh ini bukanlah akar biasa, melainkan semacam atau sejenis akar sistem jaringan dari suatu anomali. Dari
video ini kita bisa menemukan beberapa kata yang cukup menarik. Pertama, kita bisa menemukan sebuah kata kalimat yang bertuliskan blood pump. Blood pump yang dimasukkan di sini merujuk pada sebuah akar yang dapat bergerak yang digunakan untuk mencari sumber energi atau sumber makanan. Sedangkan mutation of head merujuk pada sebuah kehidupan anomali di dalam area gua. Bisa jadi anomali yang dimaksud adalah goa yang diakses oleh Namad. Bisa jadi juga anomali yang dimaksud adalah anomali yang tinggal di dalam goa. Atau mungkin juga anomali yang terlihat sangat misterius ini adalah The Hungry Eye yang tinggal di dalam goa, dan akar-akar aneh ini itu merupakan semacam tangannya yang digunakan untuk mencari sumber energi, atau blood pump dari The Hungry Eye yang digunakan untuk mencari sumber makanan. Sementara sumber makanan yang diambil oleh blood pump tidak diketahui asalnya dari mana. Bisa jadi ini adalah sumber makanan dari alam, bisa jadi juga sumbernya berasal dari darah seorang manusia. Pada video ke-11 mengkisahkan tentang sebuah penyakit aneh yang disebut sebagai DOD atau Deep Road Disease. Pertanyaannya, apa itu Deep Road Disease atau DOD? Jawabannya tidak diketahui secara pasti, tapi dilihat dari gambarnya aja, DOD memiliki bentuk seperti akar-akar atau jaringan sistem yang akan masuk melalui area pori-pori dan akan menjadi semakin parah ketika akar DOD ini itu bersentuhan dengan tulang makhluk hidup. Selain itu, ketika seseorang yang terjangkit DOD, maka mereka akan mengalami beberapa tahapan, dari root, tahap kontaminasi, constriction, tahap infeksi pada tulang, bulbs, tahap pembengkakan bercak hitam aneh pada area kulit dan menimbulkan rasa sakit, muncul juga bau yang cukup mengganggu pada area badan, dan yang paling parah adalah tahap terakhir atau sprout, tahap di mana seseorang mengalami mutasi perubahan fisik. Enggak diketahui secara pasti tahap perubahan fisik dari orang yang terjangkit DOD ini akan berubah jadi seperti apa, tapi yang jelas ketika seseorang terjangkit DOD, mereka tidak akan kembali menjadi manusia. Masih ingat gak dengan kisah dari eksperimen keji dari company RegNet Computer? Nah, ini adalah kisah lanjutannya. Singkatnya, RegNet Computer merupakan company yang memiliki satu tujuan, yaitu menciptakan ACL, Artificial Computer Learning, atau katakanlah sebuah proyek simulasi di mana seseorang atau mereka yang memiliki proyek ini bisa melakukan kontak komunikasi dengan entitas berbahaya yang tidak diketahui seperti apa mereka, bentuknya kayak gimana juga, yang tinggal di area luar planet bumi. Nah, proyek ini disebut sebagai proyek infrared yang dikerjakan oleh seseorang ilmuwan bernama Duncan Parnell. Menurut hasil laporan dari Duncan Parnell, proyeknya ini telah memasuki tahap 84% dan hampir selesai. Lalu apa hubungannya kisah Jack dan teman-teman yang pergi bermain ke area sungai dan tiba-tiba menghilang? Sebenarnya kisah Jack yang bermain ke area sungai dan juga storybook yang ingin diciptakan oleh RegNet Computer, di mana komputer AI yang bisa menciptakan sebuah karangan cerita fiksi, ini adalah sebuah kebohongan yang diciptakan oleh RegNet Computer. Nyatanya Jack dan teman-temannya yang menghilang ini adalah sebuah kisah nyata, dan mereka ini itu benar-benar menghilang. Mereka itu bukan sekedar cerita fiksi, dan juga proyek infrared ini merupakan proyek pengiriman sinyal di mana mereka ingin mengetahui keberadaan sosok The Hungry Eye. Lalu bagaimana hasilnya? Tentu saja 84%, bukan sekedar angka, karena Duncan Parnell benar-benar berhasil melakukan kontak komunikasi dengan The Hungry Eye. Tapi sayangnya ketika mereka menanyakan keberadaan Jack, The Hungry Eye mengatakan mereka telah terlambat karena Jack saat ini telah bersama dengan mereka.
Proyek infrared masih belum selesai karena Duncan Parnell akan terus melanjuti proyek ini sampai ia mengetahui apa tujuan dari The Hungry Eye, lalu kemana Jack dan teman-temannya dibawa pergi. Mungkin nggak kalau mereka ini dibawa ke planet Iris? Pada tahun 1985, sepasang kekasih pergi berlibur menuju Moonlight Across Area. Tentunya mereka ini juga akan pergi menginap ke dalam area cabin. Pasangan yang gua maksud dipanggil dengan nama Jack Dean dan juga Mary Dean. Mereka berencana menghabiskan malam Natal dan merekam semua aktivitas yang mereka lakukan selama berlibur. Awalnya memang tidak ada keanehan sama sekali. Jack dan juga Mary ini menghabiskan hari liburan mereka dengan bermain-main boneka salju dan juga menghias pohon Natal. Tapi keesokan harinya sekitaran jam 6 pagi, Jack sudah tidak bisa menemukan Mary di dalam area cabin. Ia mencari Mary ke beberapa ruangan, lalu menelusuri hutan Moonlight Across Area. Tapi ketika ia sampai di area hutan, Jack menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang ditemukan Jack ini bukanlah binatang liar dan juga sudah jelas bukanlah manusia. Sesuatu ini memiliki bentuk tangan yang sangat besar, panjang dan juga hitam banget. Pokoknya bukanlah sesuatu yang bisa Jack pahami pada saat itu. Untuk itulah karena ia merasa takut, Jack segera balik badan, balik arah dan berjalan berlari sekencang mungkin masuk ke dalam area cabin. Dan tanpa disadari juga, apa yang ditemukan Jack ini adalah sebuah pertanda kesialan karena sesuatu ini itu mengikuti Jack sampai ke area cabin, bahkan masuk ke dalam area cabin, menghabisi Jack. Lalu apa yang terjadi dengan Mary? Kalau kita fokus pada bagian ending dari video ini, kita bisa menemukan Mary telah dimakan oleh makhluk mengerikan yang tinggal di dalam area hutan. Oke, itulah dia video kita hari ini tentang Gemini Home Entertainment bagian ketiga. Nantikan bagian keempat dan juga episode spesial yang akan segera hadir. Karena pada episode spesial kita akan mengetahui bagaimana semua ini berawal dan juga makhluk apa saja yang telah meneror di dalam universe Gemini Home Entertainment. Seperti biasa, untuk kalian suka dengan video ini, kalian bisa kasih gua like dan share video ini. Lalu jangan lupa juga untuk komen di bawah. Kalian bebas komen apa saja, bisa berupa teori dari kisah Gemini Home Entertainment. Dan jangan lupa juga untuk komen tentang video apa yang akan kita bahas di next cerita selanjutnya. So see you again on the next video.